Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Kali ini akan nge-share menjawab dengan pertanyaan kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang menanyakan bahwa saya banyak masalah setelah mendawamkan sholawat ini. Jadi saya berikan judul yaitu ada ujian di dalam melaksanakan sholawat. Itu. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel ini ya, sehingga channel ini bisa berkembang ya, karena dukungan dari saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya dengan like, komen, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara saya sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, yang punya amanah semoga cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang keluarganya yang sudah berkeluarga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Bagi kawan-kawan yang minta doa restu lewat kolom komen di bawah ini, jangan lupa diucapkan yang pertama adalah bismillah. Kemudian ditulis juga sholawat. Baru doanya apa, yang diminta itu apa gitu ya. Ya, kalau umpama supaya sembuh ya bismillah, terus sholawat, terus minta doa restu supaya cepat sembuh penyakitnya. Diakhiri dengan sholawat. Ya, semoga doa yang dimulai ya, karena doa itu akan terhijab. Ya, doa itu ada hijabnya begitu loh di hadapan Allah itu. Jadi tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau hijabnya ini tidak ditembus. Yang bisa menembus hijab di antara doa dengan Allah itu adalah bacaan sholawat. Maka jangan lupa ya, walaupun ini lewat kolom komen ya, sholawat terlebih dahulu ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang berjumpa, yang nampak kawannya itu minta doa restu, ayo kita aminkan sama-sama. Karena kalau di YouTube ini nanti yang mengaminkan itu ratusan orang. Ya, semoga yang minta doa, yang mengaminkan, ya sama-sama doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau yang lewat doa restu hanya lewat WA saya, yang mengaminkan itu hanya saya sendiri. Ya, semoga doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa ya, hidup ini adalah selalu bersyukur. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita ucapkan alhamdulillah. Contohnya ya, sekarang kalau musim orang panen manggis ya, kalau yang dulu harga manggisnya itu harga per kilonya itu 5.000, sekarang turun menjadi 2.000 umpama ini. Ya ditanya kawannya bagaimana panen manggisnya, alhamdulillah
katanya harganya turun, ya alhamdulillah, ya tetap bersyukur. Begitu pula mengenai alhamdulillah, amanah kita sudah lunas, alhamdulillahirabbil alamin, keluarganya tentram. Jadi selalu mengucapkan alhamdulillah, insya Allah ya, dengan mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin ditambah nikmatnya, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji di dalam Al-Qur'an ya. Siapa yang mengkufuri nikmat ya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan lesannya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya, jangan lupa, harus ingat bahwa yang ada di dunia ini ya tidak akan terjadi ya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan terjadi. Apa saja itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang sedulur-sedulur sekarang punya amanah, ya, punya hutang, itu tidak semata-mata kita yang salah ya. Semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak akan memberikan ya beban yang tidak yang tidak mampu. Jadi kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya diberikan ujian, diberikan cobaan, itu adalah karena mampu. Tidak ada Allah itu memberikan adalah kita semua ini tidak mampu. Itu yang perlu diingat, bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. Jadi dikembalikan ke situ, apa saja itu memang itu takdir Allah. Jadi tidak terlalu yang dari kita saja. Dan pada prinsipnya tidak ada orang-orang itu, kita semua itu yang bercita-cita hidup susah, tidak ada. Dan tidak ada orang yang bercita-cita bangkrut, ya tidak ada. Bercita-cita miskin, ya tidak ada. Jadi semua itu berjalan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita itu tidak tahu ya takdir seperti apa yang akan terjadi itu, maka kita maksimal usaha kita, baik usaha jalur darat ya, ikhtiar darat maupun ikhtiar langit, tetap sama-sama seimbang, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh, karena hidup kita ini adalah semata-mata adalah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian tadi, bahwa ujian semua orang adalah diuji. Ya, yang semua ya, semuanya diuji, hanya menurut kemampuannya tadi yang saya sampaikan ya. Tidak boleh bilang si A itu tidak dapat ujian. Dapat, hanya tempatnya tidak sama dengan kita ya, semuanya sama, semuanya punya ujian itu menurut kemampuan kita masing-masing. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah atau melaksanakan kewajibannya. Semua ibadah yang diperintahkan Allah, yang kebaikannya, semuanya adalah ada ujiannya. Contohnya ibadah yang kebaikan lah, pokoknya semua kebaikan itu ada ujiannya. Ya, yaitu seperti sholat. Orang yang melaksanakan sholat pun diuji oleh Allah. Ya, kemudian sedekah, kemudian yaitu puasa, ada ujiannya. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang semua perbuatan, semua aktivitas yang mulia itu adalah diuji Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang mendawamkan sholawat, riyadhah sholawat, itu ya tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian.
Mengapa diuji ya? Mengapa diuji? Allah itu akan melihat seberapa kesungguhannya, seberapa kemauannya. Kalau selawat ya sampai di mana rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap diuji ya. Nah, maka yang riyadhah ya, yang riyadhah dan juga riyadhah sholawat Jibril ini ya, sholawat ya khususnya itu adalah yang riyadhahnya umpama 40 hari itu menghatamkan 40 hari cobaannya ya sangat banyak sekali. Maka bagi yang sungguh-sungguh niatnya adalah kuat ya, niatnya kuat mendawamkan sholawat Jibril ini, umpama mau 1000 per hari ya, 1000 sholawat Jibril yang berbunyi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad yang pendek ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000. Itu ujiannya ya banyak. Ya, Allah itu akan melihat ya sampai di mana kemampuan kita, kemauan kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah ya, itu akan diuji. Ya ada-ada saja. Maka kalau ada kawan-kawan yang bertanya, "Loh kok seperti ini malah jadinya?" Nah itu wajar-wajar saja, itu berarti pertolongan Allah sudah akan datang. Nah, maka dapat ujian yang berat. Nah, maka kalau yang tidak sungguh-sungguh, maka mendawamkan sholawatnya itu sampai di situ saja. Itu berarti adalah tidak kuat untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahala yang besar ya. Kalau membaca sholawat itu kan 1 kali sholawat dibalas oleh Allah 10 rahmat. Ya, kemudian di dalam hadis lain diterangkan 1 sholawat itu adalah menghapuskan 10 keburukan. Ya, kemudian adalah dicatat 10 kebaikan. Diangkat 10 derajat. Dibukakan 70 pintu rahmat. Ya, itu sebesar itulah fadilahnya, pahalanya orang yang bersolawat. Maka juga tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu ujian demi ujian, kita adalah tetap tabah, kita tetap mendawamkan sholawat ya, tidak peduli ujian apa saja, tetap kita istiqomah ya, karena sudah kuat keyakinan kita ya, sudah kuat keyakinan kita, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah. Nah, sama dengan anak-anak kita, anak-anak sekolah itu ya, anak-anak sekolah itu kan dikasih pelajaran terus diuji oleh gurunya, dikasih pelajaran lagi diuji oleh gurunya, dikasih pelajaran lagi diuji oleh gurunya. Yang terakhir adalah ujian kenaikan kelas. Ya, tidak akan kalau yang tidak mau ujian ya, tidak mau mengerjakan soal-soal yang ada di ujian sekolah ya nggak akan naik kelas. Nah, jadi yang kalau tidak mau ada kesulitan ya, tidak mau yang sulit-sulit ya, itu semuanya adalah ada ujiannya. Bahwa hidup di dunia ini adalah rentetan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula tadi ya yang anak sekolah, dia tidak akan dapat ijazah, tidak akan dapat ijazah, tidak akan naik, tidak akan tamat SD nanti lanjut SMP lanjut SMA, tidak akan seperti itu kalau tidak mau mendapat ujian dari gurunya. Kalau tidak mau ujian ya. Jadi yang membaca sholawat ini pun seperti itu. Jadi ujian demi ujian, semakin banyak ya, semakin lama kita melaksanakan mendawamkan sholawat ini, semakin tinggi ya. Yang mendawamkan sholawat seharinya 1000, berbeda pula ujiannya dengan yang mendawamkan sholawat sampai 10.000. 10.000 tidak sama dengan ujiannya yang 30.000 per hari. Jadi ujian-ujiannya adalah banyak sekali.
Jadi kalau tidak mau diuji ya, baru dapat ujian yang seperti yang ditanyakan kawan-kawan ini, masih tetap apa itu dia ditagih yang punya amanah. Dia terus tidak tahan, saya kok malah sudah mendawamkan sholawat kok masih juga tagihan, masih juga susah ekonomi kita, yang itu tidak akan dapat keajaiban-keajaiban, keberkahan-keberkahan dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di testimoni-testimoni yang sudah tidak terhitung lagi ya. Itu orang-orang itu adalah sudah lama mendawamkannya. Sudah lama dia riyadhah sholawatnya. Dan itu semuanya adalah benar. Bukan di karang-karang yang ada ATM terisi sendiri, ada dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, taunya dapat. Itu bukan semata-mata memang begitu dapat ya. Ya itulah berkah. Ya, keberkahan dari kita mendawamkan sholawat tadi ya. Jadi apa saja yang sifatnya adalah mulia ya, sifatnya adalah melaksanakan kebaikan, itu adalah tetap ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baru mendapatkan hadiah. Dan harus yakin tidak mungkin ya, tidak mungkin yang sudah melaksanakan dan sudah mendawamkan sholawat kok tidak ada keberkahannya, itu adalah tidak mungkin. Ya, sudah banyak testimoni, sudah banyak orang yang membuktikan. Nah, itulah diantaranya bahwa sholawat pun ada ujian-ujiannya. Nah, itulah semoga yang kisah yang sedikit ini ya bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya, terutama kepada kawan-kawan yang mengikuti, yang sedang melaksanakan riyadhah sholawat. Kemudian yang masuk grup ya, yang sudah masuk grup itu tidak hanya masuk grup saja, tidak hanya masuk grup terus tanya saya ada kesulitan, saya ada begini-begini, tidak itu, tetapi adalah dia mengikuti yang masuk grup terus mengikuti jadwal yang ada di grup itu. Ya, kalau grup yang ada di yang kami di Basori Official itu jadwalnya adalah jam 8.30 tiap malam, itu adalah riyadhah. Tiap malam berjamaah sholawat Jibril 1000 yang dipimpin oleh kiai-kiai ya, itu tiap malam ya. Jadi tiap malam itu via WA. Kemudian adalah malam Jumat itu memang live ya juga jamaah sholawat Jibril. Nah, paginya juga live jamaah sholawat Jibril. Kemudian malamnya jam 3 sepertiga malam, jam 3 khusus malam Selasa, Senin malam Selasa, kemudian Rabu malam Kamis itu adalah jam 3 malam ya, sebelum subuh itu juga berjamaah. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh pengurus riyadhah sholawat, insya Allah kalau istiqomah ya akan mendatangkan, akan diijabah oleh Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita semua. Tidak hanya daftar saja. Nah ini kan kalau yang belum jelas ini daftar, terus malah tidak mau ikut jamaah. Ya bagaimana mau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan jamaahnya tidak kita ikuti walaupun kita sudah daftar. Nah itulah ya, bagi kawan-kawan yang daftar ke riyadhah ini tidak dipungut biaya. Ya, tidak dipungut biaya, hanya mengirimkan nama, alamat dan profilnya itu foto. Jadi ya itu ya profilnya itu foto. Kemudian yang punya pengalaman, yang punya berkah, yang sudah diberikan berkah, diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendawamkan sholawat ini, tolong dikirimkan di WA saya. Dan bagi yang
yang belum saya balas silaturahminya atau kolom komennya, itu adalah saya mohon maaf, dan semuanya tetap saya balas, hanya dituntut dengan sabar. Urut ya. Demikian yang terakhir ya, bagi kawan-kawan semua tadi supaya dikirimkan ya di nomor WA saya 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Ya, dan yang terakhir saya doakan semoga saudara-saudara semuanya doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.